Alhamdulillah. Mari kita awali sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Mari kita tilawah Quran surah Ali Imran ayat 111 110 110 atau 111 ya hadirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. La yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar summa la yunsarun. Terakhir, duribat alaihimuz zillah aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfurun
بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Allahumma arhamna bil Qur'an. Allah berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian ini adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, beriman kepada Allah. Sekiranya ahlul kitab itu beriman, tentunya itu lebih baik bagi mereka di antara mereka, tapi ada saja yang beriman namun ada juga yang kafir. Ada juga yang fasik. Ada di antara mereka sebagian beriman, sebagian yang lain ada yang fasik. Ayat 11. Maka mereka sekali-kali tidak akan mampu membuat mudarat kepadamu selain dari gangguan-gangguan yang mereka datangkan saja. Dan jika mereka berperang denganmu, pastilah mereka berbalik arah dan melarikan diri di belakang. Mereka akan kalah karena takut. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, aku ditolong Allah dengan hadirnya rasa takut dalam pihak musuh. Jadi musuh itu ngelihat baginda Nabi dan pasukan SAW baginda Nabi itu udah punya rasa takut tersendiri. Sebagaimana dalam riwayat, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tali perjanjian manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Mereka diliputi kerendahan yang serendah-rendahnya. Yang demikian itulah karena mereka kafir, ingkar kepada ayat-ayat Allah. Mereka membunuh para nabi tanpa dengan alasan yang dibenarkan. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Bima kanu ya'tadun. Kuntum khaira ummah, dibahas satu-satu jemaah. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwasanya kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, maksudnya adalah kalian ini adalah umat terbaik yang siap untuk memperbaiki manusia yang lain. Juga dikatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah bahwasanya umat terbaik maksudnya adalah kalian manusia terbaik untuk menyelamatkan manusia yang lain selepas datangnya Islam, melepaskan manusia dari belenggu-belenggu yang melilit di leher mereka, dan mereka akan membuat cahaya itu masuk ke setiap rongga-rongga kegelapan sehingga yang tadinya gelap menjadi dipenuhi dengan cahaya. Al-ilmu nurun, kalau kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, ilmu ini cahaya. Juga nasihatnya Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i, ilmu itu nurullah, cahaya dari Allah. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan cahayanya Allah tidak akan pernah datang kepada orang yang bermaksiat, kecuali semua atas rahmat Allah tentunya. Namun waktu itu kesempatannya adalah pas momen Imam Syafi'i hafalannya sedikit lupa, lalu meminta nasihat dari gurunya Imam Waqi'. Sesungguhnya bahwa ilmu ini cahaya, dan cahaya tidak akan menerangi orang-orang yang menghijabi dirinya dengan maksiat. Karenanya cahaya itu pelan-pelan akan menerangi tempat yang gelap, dengan syarat tempat yang gelap itu perlahan-lahan, bahasa mudahnya adalah tempat yang gelap ini juga perlahan-lahan menerima kedatangan cahaya. Kalau tempat gelap ini mau disinari cahaya lalu cahaya itu ditutup, ini susah juga hadirin.
Makanya kuntum khaira ummah di sini juga berarti kalian adalah umat terbaik yang akan menyelamatkan manusia yang lain, menerangi kegelapan dengan cahaya selama kegelapan itu memang mau menerima sinar cahaya yang masuk. Hati yang jujur, hati yang lapang, hati yang mudah menerima kebaikan, sedangkan hati yang terhalang dengan maksiat dan enggan menerima kebenaran, hati yang rada-rada sulit untuk menerima kebenaran yang datang. Kuntum khaira ummah juga dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Imam Mujahid, Ikrimah, Atha bin Abi Rabah, Ar-Rabi bin An-Nas. Maksudnya adalah sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Juga dalam riwayat hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, khairun nas anfa'uhum linnas. Ternyata manusia terbaik belum disebut manusia yang berkuasa atau manusia yang berilmu dengan ilmunya atau manusia yang dipenuhi kekuatan dengan tenaganya atau juga manusia yang dititipi harta dan kekayaan-kekayaannya. Tapi sabda Nabi, manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Semakin banyak manfaat yang diberikan kepada hamba Allah yang lain, makin jadi dia sebagai manusia terbaik. Juga hadis Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah, ternyata manusia terbaik itu juga ada pada mereka yang belajar Quran. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an kepada yang lain. Berarti kalau ada seorang hamba diizinkan oleh Allah setiap subuhnya mereka membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, maka sungguh hamba ini telah menjadi hamba Allah yang terbaik dalam pandangan Allah. Termasuk siapa di antaranya? Sahabat-sahabat yang ada di TikTok, YouTube, Instagram, live streaming dari rumah. Juga jamaah sekalian yang kami cintai, kami muliakan karena Allah, jamaah Masjid Fatimah Garung yang setiap hari belajar Quran, nanti pulang mengajarkan kepada sanak saudara handai taulan. Mereka inilah yang Nabi sabdakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Quran dan mengajarkan kepada yang lain. Dan ternyata hadirin, disebut juga dengan kuntum khaira ummah itu ada syaratnya. Ukhrijat linnas, kalian ini ya umat terbaik. Jadi siapapun kaum muslimin, genetika yang mengalir di pembuluh darah beliau ini adalah genetika umat terbaik. Kita ini selama beriman, gennya itu udah gen umat terbaik. Selama orang ini yakin dan percaya kepada Allah, risalah-risalah yang Rasulullah SAW sampaikan, jadi beliau ini gennya udah gen terbaik. Namun ada syarat. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kalian harus memerintahkan kepada yang baik. Yang kedua, tanhauna 'anil munkar. Kalian harus mencegah kepada yang mungkar. Wa tu'minuna billah. Kalian harus beriman kepada Allah. Antum tufuna sab'ina ummah. Oh, ini udah ternyata kemarin. Udah Mas, ini Mas kemarin. Kalian itu setara dengan berapa umat? 70 umat. Satu umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, sabda Nabi, setara dengan 70 umat. Antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Bahkan di antara 70 selain kalian yang terbaik, kalian itu yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sabda Nabi. Jadi umatnya Rasulullah setara dengan 70 umat, namun kalian lebih baik daripada 70 umat dan kalian adalah akramuha 'ala Allah. Umat yang paling dimuliakan oleh Allah. Istimewanya jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yadkhulunal jannata ummati zumratun wa hum sab'una alfan.
Ada segolongan umatku masuk surga, mereka jumlahnya 70.000 orang tanpa hisab. Ada 70.000 orang masuk surganya Allah tanpa hisab. Langsung. Semoga kita semua besok masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Lalu Nabi katakan wajah mereka itu bersinar laksana malam yang melihat bulan dengan sinarnya yang berpendar. Lalu Sayyidina Abu Hurairah berkata, bangkitlah salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ukasyah. Lalu Ukasyah bin Mihsan As-Sa'di, beliau mengangkat tangan seraya beliau berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakan aku ya Rasul agar aku termasuk di antara 70 orang masuk surga tanpa dihisab. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, engkau masuk wahai Ukasyah. Ukasyah bin Mihsan masuk di antara 70 orang sahabat Nabi masuk surga tanpa hisab. Lalu Sayyidina Abu Hurairah cerita, sahabat laki-laki pun terus kemudian beliau berdiri lalu bilang lagi, ya Rasulullah, doakan aku agar aku masuk surga juga seperti Ukasyah tanpa dihisab. Lalu Nabi SAW bersabda, sabaqaka biha Ukasyah, kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Jadi begitulah sahabat Nabi gambarannya tentang kebaikan. Mereka adalah orang yang berlomba-lomba untuk meraihnya. Itulah sahabat Nabi tentang kebaikan. Mereka jadi orang yang paling main duluan untuk meraihnya. Setiap kali ada kesempatan 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, saya Rasulullah, doain saya Rasulullah. Cepat. Siapa yang lebih cepat daripada sahabat Nabi yang mereka saling berlomba dalam kebaikan? Karena mereka faham selain ayat ini, hadis ini, dalil ini menjadi bukti. Karena mereka menjalankan firman Allah yang berbunyi, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Karena untuk mengejar surganya Allah, mereka harus lomba. Untuk masuk ke surganya Allah, mereka harus kerja keras. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Segera kalian untuk meraih ampunan dan surganya Allah. Gak ada orang yang disuruh berlomba lalu dia bersegera mempersiapkan diri untuk masuk ke gelanggang perlombaan itu dengan penuh persiapan kecuali pasti berhasil. Dan tidak ada seseorang yang tanpa persiapan lalu ujuk-ujuk atau tiba-tiba dia masuk ke gelanggang perlombaan kecuali prosentase kalahnya akan jauh lebih besar daripada kemenangannya. Semua ini enggak tentang ujuk-ujuk atau tiba-tiba. Karena orang bilang bejo dia, ujuk-ujuk begini, beruntung banget dia, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Enggak ada keberuntungan yang tiba-tiba. Dia adalah persiapan yang matang berjumpa dengan kesiapannya. Dia adalah persiapan yang matang dan panjang berjumpa dengan kesempatannya. Kesempatan itu diambil dengan sebaik-baiknya, lalu jadilah dia orang yang menang. Makanya rumus kemenangan adalah PKM. Rumusnya P persiapan, tulis di kolom komentar ya sahabat. Rumus kemenangan itu PKM. P persiapan, K ketemu kesempatan, M jadilah menang. Persiapan, ketemu kesempatan, menang. Hamba-hamba Allah yang mau jadi beruntung ada syaratnya. Persiapannya ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua wa tanhauna 'anil munkar. Yang ketiga wa tu'minuna billah. Harus beriman kepada Allah lalu amar ma'ruf nahi munkar. Ini la arju ayyakuna may yattabi'uni min ummati yaumal qiyamah rubu ahlil jannah. Ini juga sudah kemarin. Sungguh aku berharap kepada Allah agar kalian itu menjadi 1/4 penghuni surga. Bagaimana pendapat kalian? Sungguh kami mau ya Rasulullah, kata para sahabat. Aku berdoa juga kepada Allah agar kalian menjadi 1/3 penghuni surga. Apa pendapat kalian? Sungguh kami mau ya Rasulullah. Mereka pun bertakbir Allahu Akbar.
Dan sungguh aku bermohon kepada Allah agar kalian menjadi setengah penghuni syurga. Lalu mereka para sahabat pun bertakbir karena mereka menginginkan agar setengah umatnya Rasulullah menghuni, agar syurganya Allah dihuni setengahnya oleh seluruhnya umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama tardona an takunu, udah ini kemarin. Nahnul akhiruna nahnul awwalun yaumal qiyamah nahnu awwalun nas dukhulal jannah. Dari riwayat Abdul Razzaq dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita adalah umat terakhir tapi kita adalah umat yang paling pertama masuk surga. Masya Allah, enak gak jadi umatnya Rasulullah? Kita adalah umat yang datangnya terakhir, tapi kita adalah umat yang besok paling pertama masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun, kami, kita, wahai engkau umatku, kalian, aku, kita semua umat yang terakhir. Wa nahnul awwalun, tapi kita jadi umat yang paling pertama. Pertama apa ya Rasulullah? Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu awwalun nas dukhulal jannah. Kita adalah manusia, umat yang paling pertama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ba'da annahum utul kitab min qablina wa utinahu min ba'dihim. Lalu sesudah kita masuk ke dalam surga, yang masuk ke dalam surga berikutnya adalah orang-orang yang diberi kitab, umat-umat sebelum kita. Lalu datang umat-umat sebelum kita, tapi yang pertama masuk surga adalah awalan nas dukhulal jannah, adalah umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang jadi mah. Jadi umatnya Rasulullah tuh bahagia karena umatnya umat terbaik, amalannya ringan sedikit tapi berpotensi dapat pahala yang besar. Lebih-lebih jadi orang, umat yang paling pertama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Namun sayang seribu sayang, ada yang mereka sungguh-sungguh dengan keimanannya, wa aktsaruhumul fasiqun, tapi lebih banyak adalah orang yang fasik. Sudah dibahas. Apa itu fasik? Dia tahu salah tapi sengaja melakukan kesalahan itu. Itu namanya orang fasik. Ayat yang ke-11. La yadurrukum illa adza. Hidup mereka tidak akan pernah diliputi kecuali adza, penuh dengan kehinaan, lagi ditimpa kehinaan. Maksudnya hidup mereka di sini siapa? Orang-orang yang fasik. Orang itu hadirin, orang itu kalau sudah tahu itu salah, lalu tetap saja dia lakukan, ketahuilah jemaah, Allah berfirman, dari kesalahan yang disengaja lalu terus menerus dilakukannya akan menyebabkan pelakunya ditimpa kehinaan, bertambah kehinaan, lagi kehinaan, dan pasti pelakunya terhina. La yadurrukum illa adza. Allah berfirman, tidak ada orang yang fasik hidupnya kecuali pasti dipenuhi dan diliputi dengan kehinaan. Hina di dunia, apalagi di akhirat. Karena udah menyengaja berbuat keliru. Bahayanya orang itu kalau sekali salah lalu masih ada feeling, perasaan gak enakan, hati dengan sensor yang ada di dalamnya itu masih hidup insya Allah. Tanda-tandanya dia ngerasa gak enak. Tapi kalau sudah sekali salah gak enak
dilanjutkan, jadi fasik. Udah ribuan kali melakukan kesalahan, lama-lama terbiasa, dan seolah itu bukan kesalahan di matanya, padahal ini kesalahan yang paling besar. Bahayanya, la yadurrukum illa adza. Allah kasih tahu, mereka orang yang sengaja berbuat salah, mereka gak akan ditenangkan hidupnya kecuali hidupnya diliputi dengan kehinaan. Kan Rasulullah bersabda begitu ya hadirin. Sabda Nabi, inna syarra ribah wa innal khairatu ma'nina. Kalau kamu berbuat buruk, pasti hatimu akan gelisah. Namun kalau kalian berbuat baik, kebaikan yang dilakukan akan menghasilkan ketenangan. Coba lihat, kenapa orangnya hidupnya tenang? Jawaban yang paling jelas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang dilakukan kebaikan, makanya enjoy, makanya tenang. Dia tidak korupsi, dia tidak berkhianat, makanya tenang hidupnya. Nggak ada dosa yang dia lakukan, walhasil tenang jiwanya. Namun kalau ada percikan-percikan dosa yang dia masih bersinggungan, maka pasti hatinya gelisah. Karena sabda Nabi, fa innal khairah. Alhamdulillah. Ya muslim welcome. Karena sabda Nabi, inna syarra ribah wa innal khairatu ma'nina. Keburukan yang kamu lakukan itu menggelisahkan, dan kebaikan yang kamu lakukan itu pasti menenteramkan jiwamu. Wa iyuqatilukum yuwallukumul adbar summa la yunsarun. Allah berfirman dalam ayat yang ke-11, kecuali jika mereka berpegang kepada, ayat 11, jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka akan berbalik arah, melarikan diri, dan mereka akan kalah. Kemudian mereka tidak mendapatkan pertolongan sedikit pun, karena Allah tidak akan menolong orang-orang yang fasik. Dalam ayat lain, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan pernah memberi hidayah, pertolongan, bantuan kepada mereka yang fasik. Juga di ayat ini, kalau mereka datang kepada kalian, lalu kalian teguh dengan keimanan kalian, maka yang kalah mereka lari tunggang langgang. Orang-orang beriman itu diuntungkan. Ketika mereka masuk ke gelanggang jihad, mereka punya dua pilihan, yang keduanya menguntungkan. Yang pertama, ish kariman au mut syahidan. Kalaupun mereka hidupnya mulia. Kalaupun mereka wafatnya adalah mati syahid. Yang sabda Nabi SAW, sesiapa yang mati syahid langsung masuk surga tanpa dihisap. Jadi salah satu pintu masuk surga selain yang 70.000 orang sahabat masuk surga tadi, ada juga pintu mati syahid. Sabda Nabi, orang yang mati syahid langsung masuk surga illad dain, kecuali kalau dia masih punya hutang. Juga sabda Nabi, siapa-siapa yang bisa untuk berharap mati syahid, berdoa, bermohonlah kepada Allah agar kalian mati syahid. Sebagaimana riwayat Muslim, man sa'alallahu ta'ala syahada bisidq ballagahullahu manazila syuhada wa in mat ala firashih. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang meminta mati syahid kepada Allah dengan jujur, maka Allah akan sampaikan dia pada derajat mati syahid. Wa in mat ala firashih, walaupun dia mati di atas ranjang. Pentingnya seorang hamba memohon kepada Allah agar dia mati syahid. Ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan mati syahid ya Allah. Wafat dalam keadaan mati syahid ya Allah. Wafat dalam keadaan mati syahid ya Allah. Dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami di tanah suci Makkah Madinah, sesudah atau sedang kami berbuat amal baik.
menjauh dari amal-amal salah. Amin ya rabbal alamin. Ayat ke-12. Mereka diliputi dengan kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali kalaulah mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tali perjanjian manusia. Nah ini jemaah, yang membuat orang itu terhina, mereka jauh dari Allah, mereka jauh dari perjanjian manusia. Yang membuat mereka mulia adalah kalau mereka mendekat kepada Allah dan mereka menyepakati perjanjian kesepakatan antara sesama manusia. Karena ternyata ada bukan cuma hablum minallah doang yang harus kita penuhi, tapi ada hablum minan nas. Kesepakatan-kesepakatan antara sesama manusia yang mesti disepakati. Dan kita harus jemaah. Ada perjanjian-perjanjian kesepakatan antar sesama manusia yang harus disepakati dan tak boleh dikhianati. Zaman Nabi ada perjanjian Hudaybiyah, di mana waktu itu memang ada pengkhianat-pengkhianat mengkhianati perjanjian tersebut. Namun kan akhirnya mereka mendapatkan kehinaan karena mereka melanggar janji-janji mereka atau kesepakatan-kesepakatan. Maka kalau udah ada perjanjian antar sama manusia, penuhilah. Karena sabda Nabi, ayatul munafiqina salas, idza haddatsa kadzab wa idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Ciri munafik ada 3. Yang pertama bicara dusta, yang kedua kalau berjanji ingkar, yang ketiga dipercaya dia malah berkhianat. Ciri yang nomor 2, siapa yang ingkar janji pertanda munafik. Dan siapa yang beriman maka dia pasti menepati janji. Berhati-hati dalam berjanji. Kalau lagi senang, jangan terlampau banyak berjanji, karena takut-takut janji-janjinya tak bisa terpenuhi. Kalau lagi marah, jangan mengambil keputusan, karena ujung-ujungnya hanyalah berbuah penyesalan. Kalau keputusan itu diambil dalam keadaan penuh amarah. Maka kalau lagi bahagia, ya bersyukurlah kepada Allah. Lagi emosi, bersabarlah kepada Allah. Ajaban li amri mu'min. Sabda Nabi, sungguh sangat menakjubkan urusan orang-orang beriman. Semua urusannya adalah kebaikan. Diuji, sabar, baik buat dia. Dikasih nikmat, bersyukur, baik buat dia. Dan kebanyakan manusia mampu melewati ujian kesabaran dengan penuh kesabaran. Tapi tidak semua manusia lulus diuji dengan nikmat. Gak semua manusia lulus diuji dengan nikmat harta, belum tentu semua manusia lulus. Diuji dengan nikmat kekuasaan, belum tentu semua manusia lulus. Diuji dengan popularitas, belum tentu manusia itu lulus. Diuji dengan ilmu, belum tentu semua manusia lulus. Diuji dengan bertambah solihnya diri mereka, belum tentu semua manusia lulus. Kalau diuji dengan kesabaran, iya bisa, rata-rata lulus. Mereka sabar, mereka hidup penuh dengan penerimaan. Mereka miskin lalu mereka bilang, baik ya Allah, hamba jalani kemiskinan ini. Tapi belum tentu semua pada saat kaya lulus. Dulu dicukupkan dia menggunakan dengan harta yang terbatasnya dia hidup. Namun setelah kekayaan berubah keglamoran yang menghiasi hidupnya. Dia lupa dulu dari mana dia berasal. Misalnya, kan orang diuji macam-macam hadirin. Dan jangan pernah bilang saat kaya dimuliakan, saat miskin sedang dihinakan. Salah. Tidak begitu pandangan orang beriman. Itu mah pandangan orang-orang yang fasik, orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah, orang-orang kufur, orang-orang yang ingkar. Pandangannya, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Nih saya nih
dapat rezeki, sehat, hartanya banyak, kekuasaannya, mampu menginfluence orang. Rabbi akraman, ya Allah mah lagi memuliakan saya. Lihat aja, siapa di antara kita yang dikayakan oleh Allah kan? Siapa di antara kita yang lebih banyak ilmunya kan? Lihat aja, ini Allah lagi muliain saya. Bukan. Tulis di kolom komentar ya sahabat. Dikayakan bukan berarti dimuliakan. Sedang miskin bukan berarti dihinakan. Tapi yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kaya bukan berarti lagi dimuliakan. Miskin bukan berarti lagi dihinakan. Kadang manusia sih bilang gitu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Kapan waktu manusia itu faqadara alaihi rizqah, disempitkan rezekinya, sedang gak seperti biasanya. Wah, biasanya omsetnya sekian, tiba-tiba gak sebanyak sebelum-sebelumnya. Rabbi ahanan, Allah ini lagi menghinakan saya. Enggak. Disempitkan rezekinya bukan berarti lagi dihinakan. Banyak pun juga belum tentu dimuliakan. Ini mah tentang siapa dengan apa yang Allah titipkan, siapa yang makin dekat kepada Allah. Harta itu jemaah akan semakin membuat pemiliknya bertakwa kalau hartanya membuat ia semakin ingat, semakin dekat kepada Allah. Jadi dia tahu nih, ini harta saya ya, saya mau bawa pulang harta saya sampai ke surganya Allah. Gimana caranya? Saya wakafkan. Ini baru dia namanya ingat kepada Allah dan hartanya membuat semakin dekat kepada Allah. Oh, ini harta nih karena Allah ingin saya daftar haji. Alhamdulillah, bismillah. Oh, dengan harta ini karena Allah ingin kami berkunjung ke Baitullah. Bismillah, labbaik Allahumma labbaik. Oh, dengan harta ini Allah ingin saya bermanfaat. Oh, dengan harta ini Allah ingin saya memfasilitasi banyak pihak. Dengan harta ini, dengan grup yang saya punya, kedai restoran yang jumlahnya beberapa, ada usaha-usaha unit bisnis, ada kitchen, ada usaha ini dan itu. Hadirin, maka buatlah kita kalau ingin diingat oleh Allah, diingat dengan diberi tambahan nikmat, bukan ujian. Karena tipe hamba itu beda-beda. Ada yang diuji baru ingat kepada, ada yang diuji dulu baru ingat kembali kepada Allah. Ada yang diberi nikmat semakin bertambah dekat dengan Allah. Silakan Anda mau pilih mana, tapi kalau saya boleh saran, jadilah seorang hamba yang kalau Allah mengingatnya itu ingat ingin memberi tambahan nikmat, bukan ingin menguji atau mencabut. Gimana caranya? Maka pada saat dapat nikmat, ya cepat-cepat balik ke Allah. Jangan sampai dapat nikmat malah lupa kepada sang pemberi nikmat. Jadi siapa-siapa yang mau mulia, dia harus mencintai Allah dan menyepakati kesepakatan perjanjian antara sesama manusia. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang mereka dapatkan, murkanya Allah, kehinaan, kerendahan, itu disebabkan karena mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah dan disebabkan karena mereka membunuh para nabi dengan alasan yang tidak dibenarkan. Yang demikian itulah menyebabkan mereka menjadi durhaka dan melampaui batas. Sudah tuh jemaah, sudah ada kisah-kisahnya. Bal'am, Haman, Korun, Fir'aun udah dibinasakan sama Allah. Sekaya apapun, secerdas apapun,
teknokrat sehebat apapun, ahli agama yang kadang, mohon maaf, dengan pandainya dia berdakwah lalu menggiring kepada opini-opini yang menyalahi syariat-syariatnya Allah. Efeknya itu seperti mereka dipenuhi dengan kerendahan, kehinaan, murka Allah. Yang kuasa Fir'aun. Teknokrat yang hebat Haman. Ahli agama tapi dia malah berbuat kerusakan Bal'am. Orang kayanya Korun. Namun mereka empat-empatnya binasa. Karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Lalu mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang dibenarkan. Fir'aun kan membunuh siapa? Fir'aun sebelum-sebelumnya. Fir'aun sebelum-sebelumnya banyak membunuh para nabi-nabi sebelumnya Musa. Dan ketika Musa Harun diturunkan, mereka pun juga ingin membunuh Musa dan Harun. Mereka membunuh nabi-nabi dengan alasan yang tidak dibenarkan. Mereka mengingkari ayat-ayatnya Allah. Itulah yang membuat mereka menjadi yang semakin hina dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, belajar dari beberapa kisah-kisah yang disebut dalam Al-Quran. Jangan sampai menjadi orang yang dipenuhi dengan kehinaan, dimurkai dengan kemurkaan Allah yang sangat besar, disebabkan karena mereka menjadi hamba-hamba Allah yang mengingkari ayat-ayat Allah, dan mereka termasuk hamba-hamba yang akan mendapatkan murka Allah yang sangat besar. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir, ingkar kepada ayat-ayat Allah, wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq, dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Mereka inilah yang akan terus melakukan pembangkangan karena kesombongan mereka, dan mereka inilah ya'tadun, orang-orang yang melampaui batas. Apa arti melampaui batas? Terakhir dalam paragraf halaman 268, arti daripada mereka durhaka dan mereka melampaui batas, yang pertama itu karena sebab mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah lalu membunuh rasul-rasul Allah. Ini juga disebabkan mereka mendurhakai perintah Allah, gemar sekali berbuat maksiat kepada Allah, gemar sekali melanggar syariat-syariat Allah. Itulah yang membuat murka Allah datang pada mereka, dan mereka jadi hamba yang melampaui batas. Dan kalau sudah seorang hamba itu melampaui batas, mereka gak ditolong sama Allah. Makanya teman-teman, sahabat, ayahanda, ibunda, kalau kita mau ditolong Allah, kalau kita mau ditolong Allah dengan pertolongan terbaik dari Allah, maka jalankan satu hal: taat kepada Allah, pasti Allah tolong. Tapi kalau kita menjauh dari Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, enggan mentaati syariat Allah, maka sudah barang pasti akan ada murka Allah datang, dan sudah barang pasti Allah akan membuat kehidupannya penuh dengan rendah serendah-rendahnya. Itu disebabkan karena amal mereka sendiri, bima kanu yaksibun, karena mereka mengingkari Allah, gak beriman kepada Allah, gemar bermaksiat kepada Allah. Itulah penyebab-penyebab kerendahan lagi kerendahan, kehinaan yang ditambah-tambah penuh kehinaan datang dalam hidup mereka. Sebab mereka gemar memaksiati Allah. Syarat agar pertolongan Allah datang, taat kepada Allah. Barakallahu fikum. Insyaallah besok kita lanjut di ayat 113, 117. Ali Imran di ayat 113, 117. Dan bagi jamaah TikTok dan sosial media lain, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, dan asal negaranya.
Mari kita buka tanya jawab bila mana ada tanya jawab. Kalau nggak ada kita cukupkan dengan hamdalah bersama-sama. Ada? Belum ada? Ada dari Instagram? TikTok? Dari TikTok? Suaranya jelas ya teman-teman? Baik, kalau nggak ada kita jam berapa ini hadirin? Jam 6 ya hadirin? Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma arhamna bil Quran. Dan sedikit informasi buat jamaah yang hari ini mau menengok dak panel beton lantai 3 dari Masjid Muhammad Al-Fatih, Masjid Penghafal Al-Quran yang ada di Wonolelo Wonosobo. Pagi ini jamaah silahkan bisa melihat langsung ke komplek Masjid Muhammad Al-Fatih, karena pagi ini akan dipasang dak panel beton, bukan ngecor ya, bukan ngecor jamaah, tapi dak panel beton. Jadi tinggal kayak masang puzzle gitu aja. Itu udah tinggal dipasang-pasang. Kalau mau menyaksikan, mau menonton, nanti hari ini insya Allah kita pasang dak panel beton lantai 3-nya. Lalu setelah terpasang insya Allah akan diselesaikan lantai 2-nya. Terima kasih banyak hadirin sudah membersamai. Dan insya Allah akan disiapkan guru-guru terbaik. Ustazah Zumroh Hafiz Quran 30 juz. Ada Ustadz Widyan Zulda Mahira Hafiz Quran 30 juz, ada Ustadz Ilham Ali 20 juz, dan ada Ustazah Zumroh 4 tahun berpengalaman memegang kelas 1 kelas 2. 4 ustadz dan ustazah ini siap membersamai buah hati kita dengan hafalan terbaiknya. Ustadz Dama bahkan juara 2 nasional lomba Hafiz Quran 30 juz. Beliau nanti akan menjadi yang membersamai untuk SD Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Kami mempersiapkan guru-guru terbaik. Kami tidak mempersiapkan dengan ala kadarnya saja, tapi kami persiapkan guru terbaik. Kami persiapkan meja kursi terbaik. Kami persiapkan fasilitas terbaik untuk siapa? Putra-putri terbaik bangsa yang menghafalkan Al-Quran. Dan tinggal 4 siswa saja. Kami baru 11, tinggal 4 siswa saja karena kapasitas yang kami akan terima di tahun ajaran ini untuk SD-nya hanya 15 siswa saja. Tidak lebih dari itu. Jikalaupun lebih, nanti kita lihat lebihnya berapa. Kalau memungkinkan 2 kelas maka 10 kalau memang 20. Tapi kalau memang 15 maka 1 kelas dan difokuskan untuk 1 tahun 2 juz, 1 tahun 100 hadis, dibersamai guru-guru terbaik. Ustadz Dama, Ustadz Ilham, Ustazah Zumroh, Ustazah Iyos. Insya Allah beliau berkenan membersamai dengan performa terbaik beliau, dengan hafalan Quran terbaik beliau. Mari hadirin kita bergandengan tangan. Ayo kita sama-sama untuk mencetak para penghafal-penghafal Al-Quran yang mengamalkan ilmu Al-Qurannya. Karena sebaik-baik manusia, sabda Nabi adalah yang belajar Quran dan yang mengamalkan Al-Quran. Barakallahu fikum. Sampai sini kiranya. Dan juga izin jamaah menginformasikan bagi siapa-siapa yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami gratis. Mohon izin, di grup WhatsApp ini ada info tentang kajian, ada video pendek tausiah yang dicuplikan, bisa jadi story WhatsApp, bisa dapatkan di tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara, dan itu gratis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ditengok jamaah. Pagi ini ada dak panel lantai 3. Silakan ditengok masjidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dicor ya Anda. Di dak panel ya Anda. Dak panel beton.